Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Abdul Haidar. Saya CEO Lakurek.com, kemudian guru juga di SMK Islam Tanwirul Afkar, di prodi Desain Komunikasi Visual, dan saya juga aktif di beberapa komunitas, salah satunya ada di komunitas teknologi Cybercom Indonesia, kemudian ada komunitas sosial juga bernama Bangun Desa Viral. Saya di sini ingin share beberapa ide sebenarnya. Jadi dikarenakan kondisi COVID-19, kemudian banyak sekali yang terdampak. Sebenarnya video ini coba saya khususkan untuk generasi milenial, generasi yang memang ini lagi in-innya sekarang ya. Biar nggak terlalu lama, langsung aja kita ke slide yang ada di. Oke, saya ingin share atau mengemukakan beberapa ide konsep tentang namanya merdeka ekonomi tengah pandemi. Jadi kebetulan ini nanti akan ada beberapa episode, ada episode 1, 2 dan lain sebagainya. Dan semoga ini bisa memberikan inspirasi ya. Jadi saya ingin mengangkat tentang satu konsep snack food. Snack food. Siapa yang di sini nggak suka jajan ya, nggak nyemil, apalagi lagi di rumah gini kan ya. Oke, konsep merdeka ekonomi ini dari pemuda, oleh pemuda dan untuk Indonesia. Jadi sebuah konsep pergerakan merdeka ekonomi diinisiatori oleh pemuda. Harapannya yang nonton ini nanti pemuda semuanya lah. Tapi paling nggak yang nonton ini nanti pemuda bisa inspirasi gitu ya. Diinisiatori oleh pemuda, minimal untuk dirinya, keluarganya, dan harapan bagi desanya. Oke, next. Saya ingin mengemukakan tentang reseller produk ya. Di tengah pandemi seperti ini, bahan makanan yang paling dibutuhkan dan laris itu adalah snack, right? Snack atau makanan ringan. Mungkin kalian bertanya-tanya loh, apa maksudnya snack atau makanan ringan? Oke, sekarang coba kalian amati. Kalian di rumah, kondisi belajar di rumah ya, kemudian lagi tidur, kemudian lagi senggang, kalau nggak sambil nyemil itu kan nggak mungkin gitu loh. Jadi sebenarnya satu peluang gitu loh. Nah, kenapa kok saya ngangkat di sini reseller produk? Oke, next ya. Atau jual kembali. Ini. Saya ingin coba ngangkat ini kamar bahan in action. Itu waktunya kalian, Rek. Waktunya kalian sing mumpung lagi belajar di rumah, kemudian pusing mikirin tugas, ya. Yang biasanya sering rebahan sambil main, kemudian ini waktu kalian gitu loh. Maksudnya gimana? Jadi kayak kalau kalian jualan snack, kemudian kalau kalian misalkan produksi snack itu kan nggak mungkin gitu loh. Dalam artian gini, males Rek, enak turu enak gini ya, bla bla dan lain sebagainya. Intinya kan malas dan malas gitu loh. Oke, next. Oke, ini saatnya kemampuanmu update status WA dan IG sambil rebahan ini diuji. Wes, mantap. Ya, sing punya hobi rebahan, update status mulai dari WA, IG, ini waktunya kalian untuk action gitu. Maksudnya gimana? Oke, next. Nah, kamu rebahan in action. Oke. Jadi ini nanti kan akan coba kita jelaskan ya. Salah satu caranya, konsep awalnya adalah minta foto produk dan testimoni dari produsen, atau bisa juga ambil di sosial media mereka. Jadi kalian ini nggak harus produksi dari rumah, Rek. Kalian ini bisa untuk minimal jadi reseller dulu. Maksudnya ya apa? Yang jelas biasanya kalau buka usaha kan butuh modal, kemudian banyak sekali yang dipikirkan. Lu sampai jelimet gak melaku akhirnya nggak jalan usahanya gitu loh. Nah, kalian bisa minta, bisa screenshot atau bagaimana. Intinya jualkan barang orang dulu. Jadi kalian beli, kemudian kalian jual kayak gini. Kamu nggak perlu keluar rumah, oke? Ya, kalian nggak perlu keluar rumah. Cukup catat nomor WA produsen frozen food dan snack yang tim Merdeka Ekonomi kumpulkan. Jadi gini, di akhir slide ini nanti kita akan share ada beberapa nomor, kemudian yang bisa kalian hubungi. Ini adalah beberapa produsen besar ya. Jadi ada yang area berdasarkan area ya, karena saya inginnya yang area sini bisa menghubungi, atau misalkan di luar area itu juga bisa menghubungi, monggo. Intinya bisa dihubungi lewat WA, bisa lewat Instagramnya juga. Nah, ini ada produsen snack area Mojosari, Prambon, bisa dihubungi, monggo. Kemudian ini ada produsen snack area Krian sama Balongbendo, bisa kalian hubungi ya, monggo silakan. Atau misalkan, Pak, kalau misalkan di luar ini dari pilihan ini, ya monggo, terserah. Jadi ini hanya contoh aja ya. Kebetulan ini mereka adalah customer Lakurek juga. Jadi saya bukan promo ya di sini, ya promo juga sih sebenarnya, cuma testimoninya jelas, produknya juga bagus ya. Monggo bisa dimulai dari mereka. Kemudian oke, next. Konsep yang ingin saya sampaikan adalah ini. Kita akan bahas masalah teknisnya ya. Teknis rebahan in action. Wah, sih seru. Teknis rebahan in action.
Jadi teknisnya kayak gini. Oke, update sosial mediamu dengan barang daganganmu, Rek. Mulai WA, kemudian Instagram, kemudian Facebook kalau kamu punya. Soalnya anak zaman sekarang ini ditanya Facebook tuh kadang nggak punya gitu loh. Jadi kalau punya WA sama Instagram ya monggo. Mau sama TikTok juga ya monggo gitu loh. Oke, next. Lah, kalian bisa up harga produk dari produsen. Biasanya 10%, ada yang 30%, tergantung kalian, terserah. Intinya kan beberapa pengusaha itu kan ada konsep atau prinsipnya kan macam-macam. Ada yang gemi, dalam artian untung titik, tapi sepenting akeh, pesen. Ada juga yang langsung ngejar target dan lain sebagainya, monggo. Kalian bisa atur kalian mau ambil untung berapa. Yang jelas kalau ambil dari produsen itu jelas pasti harganya lebih murah gitu. Oke, next. Nah, ingat ketika kamu ambil screenshot ya, kemudian kamu ambil gambar atau minta dari produsen, kemudian kamu nulis captionnya, kalau bisa ya jangan terlalu banyak tulisan, Rek ya. Cukup keterangan produk dan harga gitu aja. Atau kamu kasih kata-kata, misalkan puitis bisa, kemudian pantun ya boleh gitu loh. Tapi orang itu pasti yang akan dilihat itu harganya gitu loh. Harganya kok murah gitu loh. Kemudian apa ini kok gambarnya kok bagus, kok kayaknya enak gitu. Apalagi ada yang selebgram yang bawa, tambah cepat gitu. Oke, terapkan harga kuantiti. Maksudnya gini, Rek. Opo maneng kuantiti kan ya. Oke. Jadi maksudnya gini, semakin banyak yang pesen, misalkan ada temenmu nih pesen, ayo pesen itu snack sing usus misalkan ya. Aku pesen 5, oleh diskon piro lah. Maksudnya kuantiti itu di situ. Jadi semakin banyak customermu pesen, satu orang ya, itu nanti kamu bisa kasih diskon ke mereka. Loh, terus untungnya gimana? Ya tetap untung gitu loh. Karena semakin banyak pesen, ya diskonnya semakin banyak dan akhirnya customermu atau teman-temanmu ini mang konco-koncomu, Rek, itu bisa pesan gitu loh. Dalam artian repeat order. Bisa pesan mana? Bisa pesan lagi ya gitu. Next. Ini ada fitur delivery order atau COD. Wah, ya apa mana ini? Jadi gini, kamu bisa menerapkan di storymu ya. Kemudian di Instagrammu itu tambahi fitur delivery order, maksudnya ngantar. Mana apa ya jadi intinya kalau yang ada di circlemu atau yang ada di area WA-mu, statusmu, kemudian Instagram itu kan teman-temanmu deket-deket kan. Ya paling beda desa, beda apa. Yang jelas coba dikasih fitur opsi pilihan delivery order misalnya. Kemudian atau itu tadi cash on delivery atau bisa bayar di tempat. Nah, ya siapa tahu ada tetanggamu dekat rumah atau apa tertarik kan bisa pesan gitu. Intinya bisnis sih bisa dimulai dari hal yang paling kecil gitu. Itu sebagai pelayanan lah, service. Next. Lah iki sing biasa nih ditakutkan sama arek-arek gitu loh. Mas, Pak, takut gak laku. Wah, oke, Rek. Tenang. Tuhan pasti sudah membagi rezeki kita, Rek. Ayo mumpung masih muda belajar bisnis, sekecil apapun bisnisnya, kamu adalah bosnya. Weh. Maksudnya gini, untung berapapun sehari untung 10.000, untung 20.000 ya, tapi di situ ya kebelajarannya gitu loh ya. Misalkan kamu untung sehari, wah untungku 10.000, kemudian untungku 20.000. Nah ini nek kamu hitung per hari ya, kemudian kamu kalikan 1 bulan, misalkan untung 20.000, kamu bisa dapat 1 bulan itu memang flat terus ya, itu bisa 600.000 gitu. Tinggal ngalikan. Ininya sekecil apapun ya kamu bos ya, itu. Kamu pengen jualan ya monggo, pengen apa ini nggak jualan ya monggo, terserah. Intinya kamu adalah bos sih. Nah, ya ini ada misi mulia juga gitu loh. Terkadang kan kalian di rumah males-malesan dan lain sebagainya. Ini juga bisa kalian terapkan jika orang tua kalian adalah produsen makanan atau snack. Wah, ini tambah menguntungkan gitu loh. Dalam artian gini, konsep merdeka ekonomi ini harapannya kalian selaku pemuda sebagai penggerak perubahan di keluargamu minimal, kamu kan paling paham tentang teknologi nih. Instagram ngerti, WhatsApp ngerti, kemudian story ngerti. Paling canggih lah intinya. Tapi belum tentu orang tamu juga paham gitu loh. Jadi misalkan orang tuamu jualan keripik nih, singkong, tiap hari muter komplek, kemudian intinya susah lah, apalagi di kondisi seperti ini. Nah ini justru adalah peluangmu, peluang kalian untuk coba bantu orang tua, daripada mungkin kalian bingung, wah kok bayari apa di reseller gitu loh, kemudian dan lain sebagainya. Nah, jadi kalian juga bisa membantu orang tua mereka intinya. Ini waktunya kalian. Baik, sebenarnya ya. Endang wis, suwe-suwe ya. Salam laris manis dengan duduk manis, lakuret.com.
Oke, Sekolah Pinter ngaji desain dan branding. Di situ ada alamat itunya ya. Bisa monggo yang mau tertarik lanjut ke SMK Islam Tanurul Afkar, desain komunikasi visual, bisa lihat di ppdb.online.tanurulafkar.org.id ya. Jadi ilmu akhirat dapat, ilmu dunia dapat, imbang ya. Pinter desain, pinter ngaji, pinter branding, monggo Tanurul Afkar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.